Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pelajaran kita, lanjutan dari pelajaran pertama kemarin. Dan saat ini kita akan melanjutkan pada teknik merangkai angka, yaitu materi tentang accounting fundamental. Ya, dimana pada materi ini kita akan mempelajari 3 jenis daripada laporan keuangan. Sebenarnya ada beberapa jenis laporan keuangan, tetapi 3 ini adalah hal yang mutlak yang perlu diketahui oleh setiap business owner. Nah, kita mulai bahwa ada 3 kunci laporan keuangan. Ya, yang pertama disebut dengan neraca. Neraca itu biasa kita kenal dengan timbangan. Ya, menimbang supaya seimbang. Ya, biasanya kalau kita menimbang ada kanan dan ada kiri, di mana bagian kanan itu sama beratnya dengan bagian kiri. Jadi pemberat yang kita berikan di sebelah kanan misalnya 1 kilogram, maka di sebelah kiri jika timbangan ini seimbang berarti di sebelah kiri juga beratnya 1 kilogram. Prinsip timbangan adalah di mana menyeimbangkan antara posisi tolok ukur dengan yang diukur. Nah, dalam ilmu keuangan, neraca ini adalah sebuah tolok ukur tentang sumber dana dan bentuk dana. Ya, jadi kalau dalam bahasa akuntansinya itu kita sebut dengan balance sheet. Di mana di dalam laporan balance sheet ini, balance sheet statement ya, laporan neraca ini memberikan kita informasi tentang dari mana saja duit-duit itu berasal sebagai modal atau sebagai hutang, dan kemudian duit-duit ini diapakan saja, bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita kembali kepada pelajaran yang sebelumnya tentang bagaimana proses transaksi bisnis itu terjadi, maka di sini kita bisa memulai dari proses financing misalnya, pendanaan, bahwa dana itu sumbernya dari mana. Ya, jadi kalau dari proses itu tadi, kalau kita masih ingat prosesnya, ya dari mana? Ya, modal sendirikah kita atau pinjaman? Nah, itu berarti bahwa kedua bentuk ini adalah sumber daripada duit tersebut. Nah, kemudian duit ini diapain aja? Kalau misalnya kita membuat bisnis ya, proses financing pertama kita menggunakan duit sendiri, ya kita mendanainya sendiri. Ya, maka duitnya ini diapakan? Bentuknya apa? Apakah kita investasikan dalam bentuk alat-alat produksi, atau kita tahan dulu dalam bentuk uang kas, atau kita membelikan inventory? Nah, maka peralatan produksi atau kita membeli inventory dalam proses transaksi bisnis itu dikenal dengan investing, maka itulah bentuk daripada uang. Nah, seperti apa nanti bentuknya lebih detail saya akan gambarkan setelahnya. Yang jelas di sini adalah neraca adalah menimbang antara sumber dana dan bentuk dana, di mana sumber dana itu harus sama besarnya, sama timbangannya, sama beratnya dengan bentuk dana itu berupa apa. Ini kunci pertama. Nah, kemudian kunci yang kedua adalah laporan laba rugi. Biasa disebut dalam ilmu akuntansi itu adalah income statement atau laporan laba rugi. Di mana di laporan ini ya tidak memperlihatkan modal kita, itu nggak kelihatan di sini. Tidak memperlihatkan alat apa aja, itu nggak memperlihatkan di sini. Tetapi di laporan ini menunjukkan kita aktivitas bisnis ya dalam memperoleh pendapatan, dalam memperoleh penjualan, dalam menghabiskan bahan baku misalnya, atau dalam mengeluarkan inventory, dan kemudian selisih daripadanya itu menghasilkan yang namanya laba. Mulai dari laba kotor, laba operation, sampai laba bersih.
ada juga nanti laba setelah pajak, laba sebelum pajak dan lain sebagainya. Ini semua wilayahnya laporan laba rugi, yaitu aktivitas yang terjadi di dalam bisnis kita itu dalam melakukan operasi bisnisnya. Mulai dari bagaimana bisnis ini mendapatkan penjualan, omset, sampai memperoleh keuntungan. Ya, ini kunci yang kedua yang akan kita pelajari nanti. Kunci yang ketiga adalah laporan arus kas atau biasa juga disebut dengan cash flow statement. Ya, di mana pada laporan ini memperlihatkan hanya pada aspek uang itu keluar dan masuknya. Kemudian duitnya tinggal berapa. Ya. Nah, ini tentang laporan arus kas. Jadi kita tahu duit itu masuk dari mana, keluarnya kemana, tinggal berapa, awal bulan duitnya berapa, nanti akhir bulan duitnya berapa. Nah, di arus kas report inilah yang akan menggambarkan semua itu. Jadi 3 kunci ini sebagai accounting fundamental harus dipahami secara utuh oleh setiap business owner. Oleh karena itu mari kita memulai untuk belajar satu persatu komposisi-komposisi yang penting untuk dipahami, diketahui oleh kita. Kita mulai dari neraca. Nah, di dalam laporan neraca ini terdiri dari 3 komponen utama. Ya. Ada satu komponen, ya sebenarnya 2 ya, nanti kita split. Satu komponen utama di bagian kiri dan satu komponen utama di bagian kanan. Di bagian kiri komponen utama itu adalah aset. Ya, aset atau artinya harta. Kemudian di komponen kanan yaitu ada liabilities atau yang berarti hutang dan equity atau ekuitas atau modal. Nah, di laporan neraca 3 komponen inilah dari kolom kiri dan kolom kanan, di mana di kolom kanan 2 macam ini jika dijumlahkan itu akan sama dengan nilainya pada kolom yang kiri yaitu aset. Ya. Satu persatu kita bahas apa itu aset, liabilities dan equity dalam komponen neraca ini. Ya, kita mulai. Pertama adalah aset atau harta. Nah, dalam laporan neraca aset ini terdiri dari 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Di mana aset lancar itu adalah aset yang digunakan kurang dari 1 tahun. Jadi aktivitasnya itu sangat lancar, sangat liquid ya, namanya sangat liquid. Ini biasanya terdiri dari kas. Kas itu bisa berupa uang tunai, uang yang ada di rekening, ya. Bisa berupa persediaan karena begitu lancarnya bisa setiap hari kita jual, setiap hari kita produksi, kemudian kita distribusikan. Kemudian juga piutang. Piutang juga dalam waktu kurang dari 1 minggu atau 2 minggu kita sudah bisa mendapatkan case-nya. Atau biaya dibayar di muka. Biaya dia bayar di muka misalnya seperti kita sewa tempat, sewa ruko, kita bayar misalnya 120 juta dalam 1 tahun, kemudian kita baru pakai 2 tahun, kita mau oper kontrak, masih ada sisanya 100 juta, itu bisa kita uangkan. Nah, berarti bahwa harta ini adalah harta lancar yang setiap saat itu bisa menjadi uang. Ya. Nah, ini atau digunakan itu loh. Jadi maksudnya menjadi uang itu bisa berpindah-pindah ya. Jadi yang tadinya kas karena beli barang maka jadi menjadi inventory, persediaan. Yang tadinya sudah berupa persediaan, kemudian itu dijual, itu kembali menjadi uang. Yang tadinya piutang, kita misalnya menjual barang tapi konsumen kita, pelanggan kita itu nggak bayar saat itu.
Karena kita berikan kredit yang jatuh tempo misalnya 7 hari. Nah 7 hari ke depan atau 2 minggu ke depan kita piutang tadi ini ya berubah menjadi uang. Nah itulah yang dimaksud dengan aset lancar, yang mana perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu bisa terjadi setiap saat. Bahkan dalam satu hari bisa terjadi berulang-ulang. Ya ada satu contoh bisnis yang karena begitu tingginya penjualan di toko, tetapi tidak memiliki gudang yang cukup. Akhirnya ya gudangnya di luar daripada toko yang setiap hari bisa disuplai barang, inventorinya tuh sampai 3 kali ya, karena harus mendisplay barang dan gudangnya nggak cukup ya, maka itu barang yang tadinya di display bisa langsung menjadi uang saat itu. Nah itulah aset lancar. Kemudian komponen yang kedua adalah aset tidak lancar, yaitu aset-aset yang digunakan lebih dari 1 tahun. Jadi semua yang lebih dari 1 tahun itu dikategorikan sebagai aset tidak lancar, di mana kita membutuhkan waktu untuk menguangkannya. Ya misalnya seperti peralatan. Ya peralatan ini digunakan bisa bertahun-tahun. Misalnya kita punya bisnis kopi, ada alat ya dalam menggiling kopi. Nah alat menggiling kopi ini kan nggak tiap bulan kita beli. Enggak tiap 6 bulan juga. Tapi alat ini bisa dipakai misalnya 3 tahun, 5 tahun, bahkan untuk alat-alat modern tertentu yang memang mahal harganya ya, itu bisa dipakai sampai puluhan tahun. Nah, inilah yang dikenal dengan aset tidak lancar. Begitu juga dengan tanah. Sebuah perusahaan yang memiliki aset berupa tanah, bangunan, ya itu juga aset tidak lancar. Karena aset-aset ini biasanya digunakan untuk memproduksi atau untuk digunakan dalam melakukan operasional bisnis. Ada juga berupa paten, karena kita punya produk. Ya, kita punya produk, kita patenkan produk itu. Karena nggak ada yang punya selain kita misalnya, karena penemuannya kita yang punya, maka kita patenkan biar nggak dicontek oleh orang lain. Nah ini juga adalah aset. Suatu saat paten ini bisa kita jual, akhirnya berpindah kepemilikan dari tangan kita kepada tangan pembelinya. Atau trademark ini bisa seperti misalnya brand identity yang kita punya, logo, warna dan lain sebagainya. Ya ini juga bisa kita nilai. Nah nilainya itu sebesar mana? Nah sama misalnya kalau kita googling ya untuk mencari tahu berapa sih nilai Facebook, trademark Facebook atau Google, wah itu triliunan harganya. Nah itu adalah aset tidak lancarnya, karena dan sekarang brand itu adalah intangible asset. Ya brand itu adalah intangible asset, makanya kita harus mulai membangun brand itu dengan baik. Intangible asset itu artinya adalah aset yang tidak berbentuk tetapi sangat bernilai. Bahkan kalau dalam materi saya yang lain tentang branding, tentang brand and branding, ya saya menyebutkan bahwa tidak jarang brand itu justru nilai asetnya jauh lebih tinggi daripada bisnis itu sendiri. Kalau misalnya kita tadi pada aspek financing, kita mengeluarkan modal 1 miliar misalnya, ya dalam memulai bisnis, dalam berinvestasi dalam sebuah bisnis misalnya. Ya, kemudian kita berhasil membangun sebuah brand dan brand itu menjadi sangat kuat. Brand ini akhirnya memiliki nilai. Nilainya ini ternyata semakin hari semakin bertumbuh menjadi sangat tinggi. Dan setelah diukur ternyata nilai brand ini bisa sampai 10 miliar misalnya. Karena begitu kuatnya brand ini. Misal sebuah bisnis roti ya, kembali ke roti. Saya soalnya barusan makan roti tadi. Bisnis roti misalnya, ya investasi di bisnis roti ini hanya 100 juta. Tetapi karena begitu kuatnya brand roti ini, ya akhirnya brand
brand roti ini itu bisa mencapai 1 miliar misalnya. Kalau bisnis ini mau dijual, ya maka bisnis ini bukan lagi 100 juta sesuai dengan modal awalnya, tetapi dinilai dari brandnya. Sama di saat Unilever ya kalau nggak salah mengambil alih teh Sariwangi ya, teh Sariwangi itu bukan pabriknya yang dibeli, tetapi brand Sariwanginya itu yang dibeli, dan itu ternyata lebih mahal dari harga pabrik. Inilah aset yang tidak lancar, yang mana trademark ya berupa brand bisa menjadi aset tidak lancar yang justru nilainya lebih tinggi daripada bisnisnya itu sendiri. Nah, inilah dua komponen daripada aset lancar dan aset tidak lancar, di mana akumulasi dari keduanya itu menjadi total aset. Jadi aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar, itulah yang menjadi total aset. Oke, selanjutnya dalam komponen neraca yang kedua adalah liabilities, yaitu hutang. Ya, hutang. Ini pada kolom sebelah kanan, ya, hutang. Liabilities juga memiliki dua komponen. Yang pertama adalah hutang lancar, dan yang kedua juga hutang tidak lancar. Nah, hutang lancar ini adalah hutang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Sama seperti hutang dagang. Bahkan sebagian besar hutang dagang itu jatuh temponya di bawah 1 bulan. Apalagi dalam industri retailing. Ya, jadi kalau dari supplier itu biasanya memberikan jatuh tempo setiap pembelian kita 1 minggu kah, 2 minggu kah, 1 bulan kah. Nah, itu disebut dengan hutang lancar. Sebenarnya ini saya selalu menyebut bahwa hutang lancar itu, apalagi kalau dari supplier, ini modal yang diberikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah supplier atau pemasok kita, tetapi modal ini umurnya terbatas. Hanya seminggu atau 2 minggu. Maka kita perlu pengelolaan modal, skill atau kemampuan mengelola modal yang sangat terbatas jangka waktunya ini. Dan ini disebut sebagai hutang lancar, di mana penggunaannya jatuh temponya di bawah 1 tahun, dan kita juga bisa menguangkan, ya bahkan menguangkannya dalam 1 hari juga bisa. Kita beli barangnya secara tempo 1 minggu, hari ini juga bisa kita jual langsung bisa menghasilkan. Nah, itulah yang disebut dengan hutang lancar. Dan hutang lancar ini biasanya sangat berkaitan erat dengan barang yang kita bisniskan atau produk yang kita bisniskan. Jadi produk itu terdiri dari 2 ya, barang dan jasa. Nah, kemudian jenis liabilities atau hutang yang kedua yaitu hutang tidak lancar, di mana hutang ini jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ini adalah hutang yang tidak berhubungan langsung dengan produk kita, tetapi dengan pihak ketiga, misalnya dengan perbankan atau dengan pihak-pihak non-bank, yang mana hutang ini diselesaikan lebih dari 1 tahun. Jadi misalnya kita pinjam uang bank, ya, dan diberikan masa tempo dalam melunasinya selama 10 tahun. Maka ini menjadi kategori hutang lancar. Kemudian akumulasi daripada hutang lancar dan hutang tidak lancar ini itulah disebut dengan total hutang, ya. Dan inilah 2 komposisi dari liabilities. Selanjutnya yang ketiga dari komponen neraca adalah equity atau modal. Ini juga ya terdiri dari beberapa jenis. Yang disebut dengan modal seperti di video sebelumnya, ya, ini wilayah financing. Sama dengan liabilities juga wilayah financing. Di mana equity terdiri dari modal awal. Modal awal adalah modal bagi pemegang saham
mengumpulkan modalnya baik berupa saham atau kalau bisnis pemiliknya hanya sendiri ya berarti uangnya sendiri ya bisa dengan saham bisa juga dengan tidak saham ya ini langsung modal awal. Mana modal awal ini yang digunakan untuk berinvestasi pada proses kedua yaitu investing. Nah, di wilayah ini juga ada namanya laba ditahan. Ya, yang lain ada juga menyebutnya laba berjalan. Jadi ini adalah keuntungan secara periodik yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang kita lakukan. Misalnya dalam hal ini setiap bulan kita berbisnis melakukan aktivitas bisnis dan setiap bulan bisnis kita menghasilkan laba. Maka laba yang dihasilkan ini ya dicatatkan di neraca sebagai laba ditahan. Ya, sampai akhir masa atau periode pencatatan yang biasanya 1 tahun kalender. Jadi neraca itu biasanya disebut neraca per 31 Desember 2021 misalnya. Berarti bahwa aktivitas terakhir dari laporan neraca ini itu pada tanggal 31 Desember, bukan mencatat dari tanggal 1 Januari ke 31 Desember, tapi hingga pencatatan terakhir 31 Desember sebagai masa akhir untuk tutup buku. Dan disitulah akumulasi laba yang ditahan ini tadi ya dijumlahkan menjadi laba tahun itu. Selanjutnya di sebuah bisnis terkadang membutuhkan modal-modal tambahan ya, membutuhkan pengembangan. Maka pengembangan ini bisa dilakukan, kebutuhan modal ini bisa dilakukan oleh pemilik bisnis misalnya. Maka dia tambahkanlah uang atau modal dalam bisnisnya. Yang tadinya misalnya modal awalnya 100 juta, kemudian dalam perkembangannya ternyata dalam perjalanannya ternyata membutuhkan penambahan modal, maka si business owner ini menambahkan lagi modal berupa setoran modal. Jadi dicatatkan sebagai setoran modal, sebagai tambahan, bukan sebagai modal awal. Jadi modal awal di saat bisnis baru mau didirikan. Nah, gitu. Inilah 3 komponen utama. Ya, sebenarnya ada lagi satu tambahan yang disebut dengan preve ya. Preve itu adalah modal yang tiba-tiba ditarik oleh bisnis ownernya. Jadi tiba-tiba karena butuh uang ya, jadi akhirnya mengambil uang dari bisnisnya sendiri. Jadi modalnya yang diambil. Nah, kalau saya sarankan ya walaupun bisnis owner misalnya mengambil duit dari bisnisnya, sebaiknya minjem aja dari bisnisnya itu. Kemudian dalam waktu tertentu ya berapa lama dibutuhkan duit itu, ya kemudian setelah dibutuhkan ya dikembalikan. Itu jadi menjadi utang. Nah, ini komposisi daripada equity ya, dan penjumlahan dari modal awal, laba ditahan, setoran modal, ini namanya total ekuitas ya. Dan kita bisa gambar dalam laporan neraca nantinya itu seperti ini. Aset lancar, aset tidak lancar, itu jumlahnya pasti harus sama dengan hutang lancar, hutang tidak lancar, dan modal. Nah, di sebelah kiri ini kita sebut aktiva dan di sebelah kanan kita sebut pasiva. Kenapa aktiva? Karena pergerakannya begitu aktif, setiap saat bisa berubah bentuk, yang tadinya dari kas menjadi persediaan, persediaan menjadi kas lagi, persediaan menjadi piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kolom pasiva ini pasif ya bentuknya. Kalau sudah seperti itu di awal ya bentuknya sampai habis, sampai akhir ya seperti itu. Jadi misalnya hutang lancar dari supplier X, maka di saat itu dicatatkan sebagai hutang dagang dari supplier X
nilainya tertentu, itu akan seperti itu terus sampai akhirnya nilai itu habis karena kita sudah lunas membayarnya. Begitu juga hutang tidak lancar dan modal. Makanya itu kenapa disebut dengan pasifa. Oke. Selanjutnya saya ingin menggambarkan contoh transaksi sederhana dari aktivitas transaksi neraca. Ini ada beberapa transaksi yang saya contohkan. Yang pertama, mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 250 juta. Jadi misalnya kita memulai bisnis ini dengan mendapatkan pinjaman 250 juta sebagai yang akan digunakan pada proses pertama, itu financing. Kemudian transaksi yang kedua, selain pinjaman, kita juga mengeluarkan uang sendiri untuk modal sebesar 500 juta. Selanjutnya, dari uang yang terkumpul ini, kita misalnya membeli sebuah franchise outlet kopi kekinian sebesar 150 juta sekaligus dengan bahan baku dengan kredit 2 minggu sebesar 50 juta. Nah, bagaimana kita menyusunnya dalam laporan neraca? Nah, ayo kita praktekkan ya. Transaksi pertama, mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 250 juta. Di sini ada aset dan ada liabilities dan equity di sebelah kanan. Kita lihat di sini table daripada aset dan juga table daripada liabilities dan equity. Nah, bagaimana mencatatkannya? 250 juta ini adalah pinjaman dari bank. Berarti ini adalah liabilities. Berupa apa? Berupa hutang tidak lancar. Pada pencatatan ini sudah kita catat ya, pada pasifanya ada total 250 juta itu dari sumber hutang tidak lancar berupa pinjaman bank. Nah, ini sumber duitnya. Kemudian duit ini bentuknya apa? Maka dicatatkan di kolom aset, yaitu berupa aset lancar, bentuknya kas sebesar 250 juta. Jadi setelah kita dapat uang dari bank 250 juta, langsung ditransfer misalnya di rekening kita setelah disetujui oleh banknya sebesar 250 juta. Selanjutnya transaksi yang kedua. Apa itu? Mengeluarkan uang sendiri untuk modal sebesar 500 JT. Ini di posisi mana nih? Modal sendiri yang kita keluarkan sendiri sebesar 500 juta. Berarti bahwa ini posisinya ya berlokasi pada equity berupa modal awal sebesar 500 juta. Sehingga total liabilities dan equity kita itu sebesar 750 juta. Nah, kemudian bagaimana menyesuaikannya pada kolom sebelah kiri di aset. Nah, karena ini modal awal berupa duit 500 juta, maka bertambahlah kas kita di aset lancar sebesar 750 juta sehingga total aset pada aktiva kita itu sebesar 750 juta. Transaksi yang ketiga adalah membeli franchise outlet kopi kekinian sebesar 150 juta. Ya, jadi setelah punya duit, ya proses pertama financing tadi, kita melangkah ke proses yang kedua yaitu investing. Karena saya sudah punya duit 750 juta, maka saya ingin berinvestasi sebuah bisnis. Bisnisnya itu adalah outlet kopi kekinian. Ya, franchise-nya, harga franchise-nya sebesar 150 juta. Berarti saya akan berinvestasi sebesar 150 juta dari duit yang saya pegang sebesar 750 juta. Maka karena ini adalah sebuah paten yang saya beli. Jadi ini paten sebenarnya yang saya beli ya, tapi paten dengan kepemilikan terbatas. Karena ini franchise, jadi mungkin saja itu
terbatas hanya untuk berapa tahun, 3 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah, itu tergantung franchisornya. Dan karena saya beli ini, maka ini berarti saya berinvestasi dan saya memiliki paten, dan ini lokasinya di aset tidak lancar berupa lisensi atau paten franchise. Nah, setelah membeli ini, ya saya beli dari modal tadi dong ya. Nah, jadi modal tadi saat saya berinvestasi maka mengurangi duit yang tadinya 750 juta menjadi 600 juta kasnya. Karena nilai 150 jutanya berpindah menjadi aset tidak lancar berupa lisensi franchise. Nah, namun karena ini hanya perpindahan, maka total aset itu sama dengan 750 juta. Jadi sama dengan total liabilities dan equity. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu transaksi yang keempat, membeli bahan baku kredit 2 minggu sebesar 50 juta. Jadi setelah saya membeli lisensi franchise-nya, kemudian ya tentunya harus ada bahan baku dong, karena outlet kopi kekinian ya perlu ada kopinya, ada kemasannya dan lain-lain sebagainya. Ya, pembelian ini tidak secara tunai, tetapi saya diberikan kesempatan 2 minggu, mungkin untuk jualan dulu lah, 2 minggu ya. Setelah 2 minggu baru saya bayar. Maka mencatatnya di mana? Oh, berarti saya diberikan hutang oleh franchisornya, dan hutang ini masuk di lokasi mana? Lancarkah atau tidak lancar? Ingat pelajaran sebelumnya bahwa hutang yang digunakan atau jatuh temponya di bawah daripada 1 tahun, maka itu adalah hutang lancar. Berarti pembelian bahan baku dengan kredit 2 minggu sebesar 50 juta ini posisinya ada di hutang lancar berupa hutang bahan baku. Saat saya telah menambahkan di hutang lancar ini, maka total liabilities dan equity saya atau total pasifa saya ini berjumlah 800 juta. Nah, kemudian bagaimana di aset? Karena di aset masih 750 juta. Di aset juga bertambah karena saya membeli bahan baku, maka bertambahlah aset lancar berupa persediaan bahan baku senilai 50 juta. Nah, pada posisi ini timbangan bisnis saya itu sebesar 800 juta. Jadi kalau kita melihat modal awal saya itu hanya 500 juta dan pada saat ini belum ada transaksi 1 rupiah pun, berat bisnis saya itu sudah 800 juta. Ada pertambahan 300 juta harta di luar daripada modal awal. Nah, inilah yang akan saya kelola selanjutnya. Bagaimana wilayah investasi saya di 150 juta berupa lisensi dan 50 juta berupa bahan baku, bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa optimal untuk menghasilkan laba. Disitulah proses yang ketiga nanti akan berbicara pada aspek operation atau operasi atau operational business yang di wilayah itulah yang dikelola untuk menghasilkan laba.